Di sebuah kota kecil di Alabama, selama 4 dekade, sebuah eksperimen dilakukan secara diam-diam. Eksperimen yang bukan hanya tidak etis, tetapi benar-benar mematikan. Ratusan pria miskin dijanjikan perawatan medis gratis. Mereka percaya, mereka datang, mereka memberikan darah mereka, tubuh mereka, hidup mereka. Apa yang tidak mereka tahu adalah mereka sedang dijadikan bahan percobaan, bukan untuk mencari obat, tapi untuk melihat bagaimana penyakit mematikan itu menghancurkan tubuh manusia sampai titik kematian. Ini adalah salah satu skandal medis terbesar dalam sejarah Amerika. Ini adalah kisah Tuskegee Syphilis Study. Tahun 1930-an adalah masa gelap bagi banyak warga Afrika Amerika di Selatan Amerika. Kemiskinan, rasisme, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan membuat mereka sangat rentan. Pemerintah Amerika pada masa itu percaya pada teori rasis bahwa tubuh kulit hitam secara biologis berbeda dan penyakit pada mereka berkembang tidak seperti manusia kulit putih. Ini adalah dasar dari banyak eksperimen. Ketika sifilis menjadi masalah besar di Amerika, alih-alih memberi pengobatan gratis, para peneliti melihat kesempatan untuk sebuah hal lain. Kesempatan untuk mempelajari penyakit mematikan tanpa harus mengobati korbannya. Pada tahun 1932, 600 pria Afrika Amerika direkrut untuk sebuah program kesehatan. 399 diantaranya sudah terinfeksi sifilis, sementara sisanya dijadikan kelompok kontrol. Mereka diberitahu bahwa mereka memiliki bad blood, istilah yang ambigu yang bisa berarti apa saja, anemia, kelelahan, atau infeksi ringan. Mereka tidak pernah diberitahu bahwa mereka mengidap penyakit menular seksual yang mematikan. Mereka dijanjikan perawatan medis gratis, makanan gratis, pemakaman gratis, dan perhatian dokter setiap bulan. Bagi para petani miskin yang penghasilannya hanya beberapa dolar seminggu, ini terdengar seperti sebuah berkah. Padahal sebenarnya, itu adalah tiket masuk menuju sebuah eksperimen yang penuh kebohongan. Untuk itu, para pria ini dibawa ke klinik kecil di Macon County. Di sana mereka menjalani berbagai prosedur medis, bukan untuk kesembuhan, tetapi untuk mendokumentasikan perkembangan penyakit. Para peneliti melakukan pemeriksaan fisik secara rutin. Mereka mengambil sampel darah sedikit demi sedikit, dan terkadang dalam jumlah besar, hingga beberapa pria merasa lemas setelah pemeriksaan. Namun bagian yang paling menyakitkan adalah prosedur lumbar puncture. Jarum logam panjang dimasukkan ke bagian bawah tulang belakang untuk mengambil cairan cerebrospinal. Prosedur ini menyakitkan, membuat sebagian peserta muntah atau pusing. Namun mereka diberitahu bahwa ini adalah special treatment, perawatan khusus dari pemerintah. Banyak dari mereka percaya jika mereka tidak menjalani prosedur ini, mereka tidak akan sembuh. Dalam dokumen internal, para peneliti bahkan menulis kalimat yang mengejutkan. Tidak ada rencana untuk memberikan terapi. Ini bukan eksperimen untuk mencari obat. Ini adalah observasi terhadap penderitaan manusia. Semua data dicatat rapi, grafik perkembangan penyakit, foto luka-luka pasien, kemunduran fisik dan mental mereka. Bagi para ilmuwan, ini adalah data ilmiah. Bagi para korban, ini adalah hidup mereka. Pada tahun 1943, situasi berubah secara dramatis. Penisilin ditemukan sebagai obat yang sangat efektif untuk sifilis. Dalam beberapa hari saja, infeksi dapat dihentikan. Untuk pertama kalinya, ada harapan nyata. Di seluruh Amerika Serikat, kampanye besar dilakukan untuk mengobati pasien sifilis. Klinik membuka layanan gratis. Rumah sakit menyebarkan pengumuman. Puluhan ribu orang disembuhkan setiap bulan. Tetapi tidak ada satupun dari pria Tuskegee yang menerima obat itu. Kementerian Kesehatan sebenarnya mengetahui bahwa penicillin adalah standar baru. Namun, dalam arsip mereka, ada serangkaian surat yang dikirim ke berbagai rumah sakit, meminta agar para peserta penelitian tidak diberikan penicillin agar keutuhan studi tetap terjaga. Dengan kata lain, mereka membiarkan penyakit berkembang
bahkan ketika obat yang murah dan efektif sudah tersedia. Penelitian ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap, pengamatan jangka panjang terhadap penderitaan manusia yang bisa saja dihentikan kapan saja. Beberapa dokter junior mempertanyakan etika penelitian ini. Namun para pemimpin proyek menjawab bahwa data 10 tahun akan hilang jika pasien diobati sekarang. Mereka lebih memilih ratusan pria mati daripada kehilangan grafik dan catatan ilmiah. Selama 40 tahun penelitian berlangsung, banyak peserta mulai menunjukkan gejala berat. Ada yang mengalami kerusakan saraf hingga tidak bisa berjalan stabil. Ada yang kehilangan penglihatan. Ada yang mengalami gangguan mental akibat sifilis neurosifilis. Namun yang lebih tragis, para istri mereka tertular penyakit yang sama, tanpa pernah diberitahu penyebabnya. Lebih tragis lagi, beberapa anak lahir dengan sifilis bawaan, kondisi yang menyebabkan cacat seumur hidup, kebutaan, bahkan kematian dini. Dalam laporan internal, para peneliti mencatat semua ini dengan sangat rinci. Berapa banyak pasien yang mengalami kelumpuhan, berapa yang kehilangan fungsi organ, berapa yang meninggal setiap tahun. Tidak ada satupun yang diberitahu diagnosis sebenarnya. Tidak ada satupun yang diberi kesempatan untuk memilih. Setiap angka kematian masuk dalam grafik. Namun bagi keluarga korban, itu berarti kehilangan ayah, suami, dan anak. Para peneliti memperlakukan ini seperti studi laboratorium. Seolah-olah mereka sedang mengamati hewan percobaan, bukan manusia dengan kehidupan dan keluarga. Pada awal 1970-an, sebuah nama muncul. Peter Buxton, seorang pekerja di Public Health Service yang tidak bisa menutup mata. Buxton mendengar percakapan internal staf senior. Mereka bercerita bagaimana penelitian sudah berjalan selama 40 tahun dan bagaimana pasien sengaja tidak diberi pengobatan. Awalnya, Buxton mencoba menempuh jalur resmi. Dia mengirim surat keberatan, mempertanyakan moralitas studi ini. Namun jawabannya singkat. Studi masih penting secara ilmiah. Tidak ada yang mau mengambil tindakan. Akhirnya, Buxton melakukan sesuatu yang sangat berani. Dia memberikan dokumen rahasia kepada wartawan. Pada tahun 1972, The New York Times menerbitkan laporan utama, Tuskegee Study Let Men Die. Artikel itu mengguncang dunia kesehatan. Berita itu memicu kemarahan nasional. Organisasi hak-hak sipil bergerak. Mahasiswa memprotes. Pakar medis mengecam keras. Dalam beberapa hari, pemerintah akhirnya menghentikan studi itu. Setelah 40 tahun, kebenaran akhirnya terbongkar. Pada tahun 1997, setelah serangkaian penyelidikan, Presiden Bill Clinton mengundang para korban yang masih hidup ke Gedung Putih. Mereka yang hadir sudah berusia lanjut, berjalan dengan tongkat, beberapa menggunakan alat bantu dengar. Namun luka yang mereka bawa bukan hanya fisik, melainkan juga luka pengkhianatan. Dalam pidatonya, Clinton berkata, "Yang dilakukan pemerintah kepada kalian adalah salah, sangat salah. Pemerintah Amerika Serikat meminta maaf, namun banyak keluarga korban berkata, permintaan maaf itu datang terlalu terlambat. 106 pria telah meninggal, puluhan istri tertular, anak-anak lahir dengan penyakit bawaan, dan ribuan keluarga hidup dalam rasa sakit dan kemarahan. Tidak ada kata maaf yang bisa mengembalikan itu semua." Tuskegee Syphilis Study bukan sekadar kesalahan ilmiah. Ini adalah pelajaran pahit tentang bagaimana kekuasaan, ketika tidak diawasi, bisa berubah menjadi alat penindasan. Penelitian ini membuat dunia sadar bahwa kedokteran harus memiliki batas moral, bahwa setiap manusia, tanpa memandang warna kulit atau status sosial, berhak atas kebenaran dan pengobatan. Tuskegee mengubah regulasi kesehatan selamanya. Setiap penelitian kini wajib mendapat persetujuan pasien, wajib mengutamakan keselamatan, dan tidak boleh lagi mengorbankan manusia demi data. Karena pada akhirnya, ilmu pengetahuan tanpa etika hanya akan membawa kita kembali ke kegelapan.